Di YouTube, banyak banget konten atau video yang membahas tentang TikTok atau Facebook Pro sebagai konten sampah. Dan gue relate seberapa sampah konten mereka itu. TikTok itu kayak tempat buat orang yang pengen jadi seleb dadakan dengan konten setengah gila. Bayangin, kalian bisa nemuin banyak jenis konten setiap harinya. Dari jenis-jenis konten yang menurut gua nggak ada faedahnya. Memang nggak semua orang yang bikin konten di TikTok itu konten sampah. Ada beberapa konten di TikTok yang gue sebut sebagai konten sampah, seperti konten dance atau joget yang sedikit agak vulgar, atau ngemis online demi mendapatkan keuntungan atau saweran dari penonton setianya. Di TikTok, semua orang bisa jadi bintang dalam semalam, tanpa harus punya bakat apa-apa, cuma butuh muka dan kreativitas. Atau justru tanpa kreativitas sekalipun, yang penting viral atau happy-happy. Kalau kita lihat di aplikasi sebelah atau Facebook, mereka yang menjadi konten kreator nggak kalah heboh dari TikTok. Kalau kalian scroll video atau reels di Facebook, kalian akan menemukan banyak konten sampah di sana. Kenapa? Karena banyak banget orang-orang yang tiba-tiba menjadi konten kreator tanpa kreativitas atau konten yang berkualitas. Mereka cenderung hanya membuat konten dalam beberapa detik. Rata-rata videonya cuma joget-joget dengan caption. Dan kalau kalian scroll ke bagian komentar dari salah satu video mereka, itu pasti komentarnya semangat atau salam interaksi. Menurut gua itu seperti sampah, bukan sebagai konten kreator yang punya kreativitas, ide, atau loyalitas. Memang tidak semua konten di Facebook itu gua anggap sampah, tapi konten-konten yang memberikan inspirasi, edukasi, dan juga kreativitas itu cenderung tertutup. Dari konten-konten yang dipenuhi oleh ibu-ibu yang membuat video joget-joget sambil tertulis caption salam interaksi, mungkin di sana mereka bisa menemukan jati dirinya sebagai konten kreator yang menurut mereka berkualitas, atau memang sumber penghasilan mereka dari konten-konten yang mereka ciptakan. Karena nggak sedikit juga yang gue lihat, beberapa orang di sana memang sudah berhasil mendapatkan penghasilan dari konten mereka di Facebook. Bahkan beberapa di antara mereka itu sengaja membuat konten memperlihatkan penghasilan atau pendapatan dari gaji mereka di Facebook. Dari kedua aplikasi tersebut, menurut gua sekarang ini bukan lagi tempat mencari inspirasi dan edukasi. Selain bikin pusing dari konten-konten yang gak jelas, konten-konten mereka juga cenderung berbahaya. Kenapa bisa gue bilang bahaya? Di TikTok, banyak banget konten-konten yang menurut gue nggak berkualitas atau konten-konten sampah. Efeknya sangat berbahaya, seperti konten dance yang agak sedikit vulgar. Ini dapat memberikan beberapa dampak negatif baik secara sosial maupun psikologis, terutama bagi para penonton yang mayoritas adalah remaja atau anak-anak. Yang pertama, pengaruh terhadap perilaku remaja. Remaja yang terpapar konten seperti ini mungkin akan terpengaruh untuk meniru gerakan atau gaya yang ditampilkan tanpa memahami batasan yang pantas dalam berperilaku. Ini bisa mempengaruhi cara mereka berpakaian, bertindak, dan berinteraksi dengan orang lain karena mereka menganggap bahwa perilaku vulgar atau berlebihan itu normal atau menarik perhatian. Yang kedua, normalisasi perilaku tidak senonoh. Konten dance vulgar seringkali menonjolkan gerakan tubuh yang tidak pantas untuk usia tertentu. Jika hal ini sering ditonton, bisa jadi perilaku tersebut dianggap biasa dan diterima. Padahal dalam budaya dan norma sosial ada batasan terkait kesopanan dan etika yang harus dijaga. Yang ketiga, kesehatan mental. Penonton, terutama anak muda, bisa merasa tertekan untuk mengikuti tren atau memiliki penampilan fisik tertentu agar mendapatkan perhatian. Hal ini dapat menurunkan harga diri mereka, meningkatkan rasa cemas, dan bahkan memicu masalah body image. Selain itu, ketika seseorang merasa dibandingkan dengan standar kecantikan atau popularitas yang tidak realistis, ini dapat memperburuk kondisi psikologis mereka. Yang keempat, eksploitasi dan objektifikasi tubuh. Beberapa konten dance vulgar bisa berujung pada eksploitasi tubuh individu, di mana orang dianggap hanya berharga berdasarkan penampilan fisik mereka, bukan berdasarkan kemampuan atau karakter. Ini memperkuat budaya objektifikasi tubuh yang bisa menurunkan martabat dan nilai seseorang. Yang kelima, pelanggaran terhadap kebijakan platform.
Bentar, ini ada yang salah. Karena TikTok sangat merekomendasikan dengan konten dance vulgar, jadi kita skip aja. Selain konten joget-joget atau dance vulgar, ada lagi konten dimana yang gua anggap sebagai konten sampah, yaitu konten ngemis online, dimana individu meminta uang atau hadiah dari pengguna lain dengan cara yang tidak jelas atau tidak pantas. Bisa memiliki dampak negatif yang cukup besar. Konten ngemis online bisa memicu orang untuk berpikir bahwa meminta uang atau hadiah dari orang lain secara online adalah cara yang sah atau mudah untuk mendapatkan sesuatu tanpa bekerja keras. Hal ini bisa menurunkan nilai kerja keras, kreativitas, dan etika berusaha dalam masyarakat, terutama di kalangan remaja yang lebih rentan terpengaruh. Beberapa konten ngemis online dapat disertai dengan permintaan atau memberikan informasi pribadi, atau melakukan pembayaran melalui saluran yang tidak aman. Ini membuka peluang bagi penipuan atau pencurian identitas. Penonton yang tidak hati-hati bisa saja terjebak dalam jebakan penipuan yang bisa merugikan mereka secara finansial dan emosional. Dengan banyaknya konten ngemis online, beberapa individu atau kelompok mungkin merasa lebih tertekan atau minder jika mereka tidak mampu memberikan apa yang diminta, atau bahkan merasa terisolasi secara sosial. Ini memperburuk ketidaksetaraan sosial karena individu dengan sumber daya lebih banyak bisa lebih sering diminta atau didorong untuk memberi, sementara mereka yang kurang beruntung mungkin merasa tersisih. Kalau tadi gue bahas dampak negatif dari konten sampah di TikTok, kali ini gue akan bahas dampak negatif dari konten sampah di Facebook Pro. Salah satu dampak yang paling mencolok dari fenomena Facebook Pro adalah peningkatan konten yang minim kualitas. Kemudahan monetasi yang ditawarkan oleh platform ini mendorong sejumlah orang untuk membanjiri Facebook dengan konten yang kurang bermutu hanya demi mengejar keuntungan finansial. Konten-konten semacam ini tidak hanya mengganggu pengalaman pengguna tetapi juga memiliki dampak yang jauh lebih dalam. Yang pertama, pengaruh terhadap pengguna, khususnya generasi muda. Generasi muda yang seringkali menjadi konsumen utama platform media sosial rentan terhadap konten sampah. Mereka mungkin belum memiliki kemampuan untuk secara kritis memilah informasi yang benar dan tidak benar, sehingga rentan terhadap disinformasi dan bahkan manipulasi. Konten sampah dapat mempengaruhi pemikiran dan perilaku mereka, memicu kecemasan, kekhawatiran, atau bahkan tindakan berbahaya. Yang kedua, merusak citra platform dan kredibilitas informasi. Konten sampah tidak hanya mengganggu tetapi juga merusak citra platform Facebook secara keseluruhan. Ketika pengguna terus-menerus terpapar oleh konten yang minim kualitas, mereka mungkin kehilangan kepercayaan pada platform ini, sehingga sumber informasi yang andal ini dapat mengakibatkan pengguna beralih ke platform lain yang dianggap lebih dapat dipercaya. Yang ketiga, dampak sosial dan kemanusiaan. Tidak hanya masalah kredibilitas, konten sampah juga dapat memiliki dampak sosial dan kemanusiaan yang serius. Misinformasi, hoax, dan teori konspirasi yang disebarkan melalui konten ini dapat memicu kebingungan, ketegangan sosial, dan bahkan konflik. Ini menjadi ancaman serius terhadap stabilitas masyarakat dan demokrasi. Meskipun di aplikasi Facebook banyak kontroversi karena konten-konten sampahnya, kita juga tidak boleh mengabaikan peluang yang ditawarkannya. Platform ini membuka pintu bagi kreator konten berkualitas untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan menghasilkan pendapatan. Pada akhirnya, mereka berdua, TikTok dan Facebook, memang punya cara masing-masing untuk menyajikan kontennya, tapi kita semua tetap bertahan menontonnya. Kenapa? Karena siapa yang bisa menahan godaan menonton video kucing lucu atau baca komentar orang yang ngebahas teori konspirasi sambil minum kopi atau salam interaksi? Kalau TikTok dan Facebook punya jurusan di universitas, mungkin namanya ilmu konten sampah dan psikologi pengguna.